Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Yang datang dengan penuh sukacita, lambaikan tangan saudara. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya percaya kita semua datang dengan hati yang bersyukur. Kita bersyukur Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita datang ke tempat ini. Kita datang beribadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Saya rindu ajak jemaat Tuhan kita bertepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Ayo mari jemaat Tuhan sama-sama dengan saya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari ceritakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali-kali lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapan Tuhan. Kami membawa persembahan kami Tuhan. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Puji Dia. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari saudara sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Sebab itu hati kami terus bersyukur Tuhan. Sebab kami punya Bapa yang baik. Kami punya Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebagai rasa ungkapan syukur kami datang di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Kami rindu menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Berkaryalah di tempat ini, kuasai hati dan pikiran kami hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, yang seutuhnya sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami begitu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
jemaat Tuhan, pagi hari ini setiap kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Setiap kita datang dengan hati yang berterima kasih. Kita berterima kasih buat pengampunan yang Tuhan beri. Kita berterima kasih buat salib Tuhan. Dia yang sudah mati bagi saya dan saudara. Mari pagi hari ini datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih-Mu, buat darah-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi kami. Kami berterima kasih, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama dengan saya nyanyikan pujian ini. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Mari berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau
sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Amin. Yang hancur, kami berterima kasih Tuhan. Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, katakan pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Yang dipulihkan Tuhan berikan sorak-sorak yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Kita berterima kasih buat kasih Tuhan, buat pengampunan yang sudah Tuhan beri. Amin. Mari saudara, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur buat Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji. Mari jemaat Tuhan, tinggikan nama Tuhan, memuliakan. Mari menari buat Tuhan. Dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri,
bahwa Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya, mari sama-sama kita meninggikan nama Tuhan. Dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Ayo lebih lagi katakan, dengan dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah, hey, 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 amin. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gembus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Pararara, pararara, parara, pararara, 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 parara, pararara, Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Puji nama Tuhan.
Persiapkan persembahan saudara, kita akan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis diadakan doa bersama di Pastori jam 7 malam. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah, hadirilah ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Bagi anak-anak muda harap diperhatikan, khusus Sabtu ini ibadah Prime Youth akan dimulai lebih awal, yaitu pada pukul 6 sore. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Kami mempersilahkan bagi jemaat yang ingin bersaksi, dapat terlebih dahulu menghubungi nomor ini. Sekian informasi selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami ingatkan kembali buat anak muda, harap diperhatikan khusus hanya untuk minggu ini. Hari Sabtu itu ibadah Prime Youth itu jam 6. Jadi anak muda jangan sampai datang jam 7, pintu gereja itu tidak terbuka. Bukannya jam 6, ya. Dan juga kami mengumumkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 November 2022 jam 10 pagi di tempat ini ada pemberkatan nikah, ya, yaitu dari saudara Eksis dan saudara Debbie. Ya, jadi jemaat Tuhan juga bisa datang ke tempat ini bersama-sama kita beribadah dalam ibadah pemberkatan nikah. Dan juga kami menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengundang dengan kasih Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung bersama dengan kami dalam ibadah-ibadah sepekan. Dan biarlah minggu depannya lagi juga bisa bersama-sama dengan kami di tempat ini. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumuman yang kami sampaikan. Persiapkan hati kita. Untuk kita sama-sama ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima,
Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu. Dalam hadirat Tuhan sejam kita bangkit berdiri. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Darahmu sucikanku, Kuasa salibmu pulihkanku. Sekali lagi katakan oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Haleluya Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku.
Kami bersyukur Tuhan buat kuasa salib-Mu. Kami bersyukur buat darah-Mu yang telah dicurahkan. Yang telah menebus kami dan menyucikan kami dan menjadikan kami milik-Mu. Tidak ada Allah yang sanggup melakukan itu. Hanya Yesus Tuhan kami yang bisa melakukan itu. Dan itu adalah bukti kasih Tuhan yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Dia merelakan nyawanya. Dia memberikan hidupnya. Darahnya tercurah sebagai korban penebusan buat kami. Itu adalah tanda kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami seharusnya selalu berbangga akan kebenaran ini. Kami dipilih, kami dipanggil untuk masuk dalam setiap rencana Tuhan. Oleh karena panggilan, oleh karena kuasa darah Yesus. Dan oleh karena pengorbanan itu kami ada di dalam setiap rencana Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana Tuhan ada di tengah kami. Kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan itu semua karena kasih Tuhan buat setiap kami bisa memuji Allah yang benar, menyembah Allah yang benar dalam kehidupan kami. Kami seperti perempuan Samaria di sumur Yakub yang dijumpai dengan menerima kebenaran, dengan menerima air hidup yang menjadikan kami penyembah Allah yang benar. Jadikan kami Tuhan seperti perempuan itu yang mau pergi menyatakan kebenaran akan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyatakan isi hati kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, mari jamah setiap hati kami. Mari jamah dan urapi kami. Semua yang tidak berasal daripada Allah kami sepakat menolaknya dalam nama Yesus Kristus. Bahkan logika manusia kami tanggalkan, kami taklukkan itu di atas mesma-Mu. Dan Tuhan jadikan kami sama seperti yang Tuhan firmankan hari ini. Apapun yang hamba persiapkan ini kebenaran-Mu. Tuhan taruh itu sebagai benih yang hidup dalam hati kami. Namun sebelumnya, jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang subur. Semua batu-batu pinggiran jalan, semua semak duri, semuanya dibereskan, dibersihkan dari tanah hati kami. Tinggalkan tanah yang subur itu, supaya benih yang hidup itu dapat bertumbuh dalam hati kami. Membuat kami menjadi orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Kami siap dengan firman-Mu. Roh Kudus mari Engkau ada di tengah kami. Beracara dan berfirman kepada kami. Dan bersama dengan hamba-Mu sampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus semua yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara. Ya puji Tuhan. Ya saya baru saja pulang dari Makassar. Lewati perjalanan yang buat saya karena pertama kali itu sangat melelahkan. Capek saudara ya. Ya di usia saya yang tidak pernah melakukan perjalanan jauh seperti itu sangat capek. Kecuali kalau memang latar belakang saya supir bus, ya itu beda. Ya, itu pekerjaan mereka. Tapi saya bukan pekerjaannya menjadi supir. Saya hamba Tuhan. Nah saya ada di Makassar karena sebuah tugas, saya harus hadir di sana. Nah harus ikut meeting, ya, ada fellowship hamba Tuhan, saudara Tuhan. Dan hari ini saya di tempat ini. Ya bicara capek, sangat capek. Tapi buat Tuhan tidak ada yang capek, amin. Ya, buat Tuhan tidak ada yang melelahkan. Ya, jangan sampai saudara lelah-lelah untuk hal yang duniawi. Saudara capek-capek memberikan hidup saudara untuk hal yang saudara akan tinggalkan. Yang saudara tidak akan bawa masuk di alam kubur. Saudara kasih Tuhan, saudara tidak akan bawa masuk ke surga. Tapi saudara berlelah-lelah, bercapek-capek untuk perkara seperti itu. Ya, saudara bisa eksis untuk dunia saudara, tapi dalam Tuhan tidak bisa eksis. Saya mengatakan itu masalah buat kita. Amin. Eksis buat dunia kita enggak masalah. Karena kita hidup di dunia ini. Kenapa? Dengan eksisnya kita sebagai orang percaya, dengan berhasilnya saudara sebagai orang percaya, itu mencerminkan Tuhan ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, tapi kalau kita orang percaya nggak nunjukin apa-apa sebagai anak Tuhan, ya orang akan bertanya di mana Tuhan kita ada? Bagaimana keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya, tapi saudara kasih Tuhan, mari jalani kehidupan kita. Tapi di setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhan harus eksis dalam kehidupan kita dan kita harus eksis dalam Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita akan berbicara satu ayat firman Tuhan. Mari kita buka Keluaran. Ya. Keluaran 4. Keluaran 4 ayat 10 sampai 15. Sebelum kita baca firman Tuhan ini, saya ingin memberikan contoh kepada saudara. Sekalipun di HP saya ini juga ada firman Tuhan, ya.
Tapi saya mau beritahu kepada saudara, saudara kita di dunia ini yang namanya orang beragama, punya kepercayaan, itu sama-sama punya kitab. Yang sampai eksistensi Alkitab kita hilang gara-gara HP kita. Amin saudara ya. Agama-agama di dunia ini, bahkan agama yang jauh lebih tua daripada kita, sampai sekarang kitab mereka itu terpelihara. Dan tidak terpengaruh dengan firman Tuhan yang ada di dalam HP mereka. Ya, bahkan mereka lebih cenderung menerapkan kepada pengikut mereka untuk tetap memakai kitab. Supaya ini tidak usang. Tapi jangan sampai saudara kasih Tuhan, kita kemudian kehilangan apa yang harus kita miliki gara-gara digantikan oleh teknologi. Kita boleh ada bersama dengan teknologi, tapi jangan teknologi mengubah eksistensi kita sebagai anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, mari kita baca ayat ini, ayat 10 sampai 15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ya, saudara kasih Tuhan, ini berbicara tentang sebuah panggilan. Musa awalnya hanya seorang gembala domba di padang. Meskipun kisah spektakuler yang membuat dia selamat dari kematian anak-anak yang dirancangkan untuk mati di tanah Mesir. Dia orang yang terselamatkan. Dari masa kecilnya Tuhan sudah memelihara dia dan dia besar dalam paradigma orang Mesir. Dia dididik dalam imajinasi, kepercayaan, bahkan pengetahuan orang Mesir. Dan dia sangat berhikmat dengan hikmat orang Mesir itu. Dan dia mencoba menerapkan hikmat itu dengan menolong umatnya. Karena di usia yang sudah mulai jadi pemuda, dia sadar akan panggilannya bahwa sebenarnya diselamatkan Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel. Tapi ya, sebelum ada perintah Tuhan, sebelum ada pernyataan Tuhan, dia ingin mendahului apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupannya. Ini statement pertama saya buat saudara, jangan pernah mendahului Tuhan sebelum Tuhan memerintahkan sesuatu saudara kerjakan. Amin. Ya, dengarlah apa yang Tuhan akan perintahkan kepada kita, dengar dulu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sebab kalau kita mendahului Tuhan, ujung-ujungnya kita akan mengandalkan kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, dan Tuhan tidak mau kita mengandalkan kekuatan kita. Itulah sebabnya Musa itu lari ke padang gurun, lari ke padang Midian dan menjadi gembala domba di sana. Dan Tuhan mendidik dia di sana karena masuk dalam panggilan Tuhan, tapi pakai hikmatnya, pakai kekuatannya. Ini perkara yang salah. Jangan sampai saudara ingin besar bersama dengan Tuhan, tapi saudara sepanjang saudara ingin ikut Tuhan, saudara ngendalin kekuatan. Nah, kapan eksisnya Musa? Kapan Musa sebagai seorang nabi itu panggilannya itu mulai diteguhkan? Itu kan terjadi perjumpaan antara Tuhan di sebuah semak duri. Nah, kisah ini dari sekolah minggu sudah ada, kita tahu. Kalau saudara nggak tahu cerita ini, orang Makassar bilang keterlaluan kita. Tak lewat-lewat kalau kita tidak tahu cerita seperti ini. Ya, jangan sampai kita tak lewat-lewat keterlaluan bahasa Indonesianya hanya karena cerita pertemuan Musa dengan Tuhan di semak duri nggak tahu. Nah, itu menjadi awal pertemuan, awal peneguhan saudara Tuhan. Bahwa sebenarnya Tuhan itu ingin memakai Musa. Ya, Tuhan itu mau supaya Musa itu eksis dalam panggilannya. Nah, yang saya mau bagikan kepada saudara pagi hari ini adalah apa arti dari sebuah panggilan. Waktu saya dengar firman Tuhan, waktu saya belajar firman Tuhan, dan banyak pernyataan yang Tuhan ingin kita dengarkan, yang saya ingin tahu, dan saya mau bagikan kepada saudara, satunya adalah bahwa ternyata banyak orang tidak mengerti apa itu panggilan. Dari ayat ini saya belajar saudara Tuhan. Yang pertama tentang panggilan adalah panggilan itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita eksis bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan, tahulah, sadarlah
Bahwa Tuhan ingin kita berjaya bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita berhasil bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita eksis bersama dengan Tuhan. Tapi yang lebih penting daripada itu bahwa di dalam panggilan kita, Tuhan, eksisnya Tuhan harus lebih tinggi daripada kita. Biasa kan begini saudara Tuhan. Ya, biasa hamba Tuhannya itu lebih terkenal daripada Tuhannya. Saudara nangkap maksud saya? Ya, banyak hamba Tuhan lebih dikenal daripada apa yang diajarkan saudara Tuhan. Banyak hamba Tuhan lebih eksis dari apa yang diajarkan dia sendiri. Tetapi Musa, dia memang eksis sebagai seorang nabi. Tetapi di dalam dia ada Tuhan yang lebih eksis daripada dia. Itu yang harus kita tahu. Amin saudara? Nah, waktu Musa dipanggil, ada sebuah kekuatan yang sedang bekerja di zaman itu. Bukan cuma sebuah, tapi dua. Yang pertama adalah Mesir. Mesir itu adalah sebuah kekuatan yang harus ditaklukkan. Mesir itu adalah sebuah kekuatan yang harus tahu keberadaan Tuhan. Mesir itu adalah sebuah kekuatan yang tidak percaya Tuhan. Yang kalau kita umpamakan itu adalah sebuah kekuatan gelap. Karena mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka tidak tahu Allah yang benar. Dan yang kedua, kekuatan yang kedua adalah bangsa Israel atau umat pilihan yang sedang dalam perbudakan. Kenapa saya mengatakan sebuah kekuatan juga? Karena mereka tidak punya pemikiran yang benar atau pengetahuan yang benar tentang Allah. Bangsa Israel yang diperbudak di tanah Mesir bukannya gak punya Allah. Punya Allah tapi gak kenal Allahnya yang mana. Itu masalahnya. Sehingga saya mengatakan waktu Musa dipanggil, Musa menghadapi sebuah kekuatan. Yang pertama, manusia yang punya pengetahuan tapi penyembah berhala. Yang kedua, bangsa Israel yang punya Allah tapi gak kenal Allah. Itu juga masalah. Ini menjadi sebuah kekuatan yang akan kita hancurkan. Dan Musa waktu dipanggil harus menghadapi dua kekuatan ini. Bagaimana caranya? Yang pertama bahwa Musa harus respon dulu. Anda bayangkan saudara kasih Tuhan kalau seandainya Musa itu tidak respon dengan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Maka selama-lamanya Mesir tidak akan pernah tahu Allah yang perkasa. Allahnya orang Ibrani itu seperti apa. Bahkan kalau Musa tidak mau respon panggilan Tuhan, maka orang Israel, orang Ibrani, umat pilihan Allah yang dalam perbudakan tidak pernah tahu Allah nenek moyang Tuhan mana. Tidak pernah mengerti Allah yang perkasa yang sudah memilih mereka, yang mengizinkan mereka dalam perbudakan itu Allah yang mana. Mereka gak pernah tahu seperti itu. Karena itu Tuhan yang tegas berkata, ya, bahaya orang yang tidak punya pengetahuan. Binasalah orang yang tidak berpengetahuan. Itu ketegasan Tuhan. Tuhan tidak mau bangsa Israel binasa. Tuhan tidak mau kita tidak binasa, saudara kasih Tuhan. Karena itu setiap saat harus kita mengejar pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, saya mau cerita kepada saudara bagaimana Tuhan menunjukkan keeksisannya di dalam panggilan Musa. Saudara masih tahu dong cerita sekolah minggu ya, ketika mulai Musa meresponi panggilan Tuhan, maka Musa pergi menghadap Firaun. Waktu Musa menghadap Firaun, dia memberitahu tentang apa maksud dia datang. Ya, bahwa Tuhan memilih dia untuk membebaskan umat pilihannya. Tapi Firaun tidak mau dan tidak menyetujui itu. Akhirnya mereka tanding kuasa. Ya, adu kuasa serang itu. Firaun ngotot dengan kepercayaannya. Mesir ngotot dengan apa yang dia percaya. Bahwa Allah yang mereka punya, berhala yang mereka punya itu lebih kuat. Yang Musa mau perkenalkan. Lebih kuat dari apa yang Musa mau perkenalkan. Ya saudara ya, dengar ini akan menjadi pokok masalah kita. Ini akan menjadi problem kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengar saudara Tuhan. Punya pengetahuan akan Tuhan itu penting. Tapi punya kuasa itu jauh lebih penting. Amin saudara? Karena itu di Kisah Rasul 1 ayat 8 sebelum para murid diutus, mereka harus menerima kuasa dulu. Coba kita baca ini. Kisah 1 ayat 8. Sebagai pendukung ayat firman Tuhan hari ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengar saudara kasih Tuhan. Kita memberi pengetahuan, kita mengajar kepada orang kalau enggak punya kuasa saudara kasih Tuhan. Saya mau bilang seperti ini, firman itu tidak akan pernah tertanam sama orang yang kita ajar. Kita hanya akan sama seperti guru pendidik biasa yang mengajarkan Pancasila.
yang ngajarin undang-undang dasar, yang ngajarin pengetahuan umum. Kalau nggak tertanam ya wes lah, urusan lu mau naik kelas mau tidak. Kalau kita kadang-kadang dulu zamannya kita dulu kalau anak-anak gitu diajar nggak mau tahu ya kadang-kadang kita hukum kadang-kadang kita terima hukum bukan kadang-kadang kita terima hukuman dari guru kita. Dicambuk lah tapi kalau zaman sekarang undang-undang melarang itu. Yang saudara kasih Tuhan. Nah, kenapa orang-orang percaya yang diutus atau para murid yang diutus di zaman pengutusan pertama saudara harus diberikan kuasa dulu. Karena apapun yang akan kita ceritakan tentang Tuhan, itu akan masuk, itu akan tertanam kalau ada kuasa yang bekerja di dalamnya. Amin saudara? Saudara nangkap ini? Iya. Karena itu terima dulu powernya. Terima dulu kekuatannya, baru kita menyampaikan sesuatu. Karena itu Alkitab menceritakan seperti ini. Yesus berbeda ketika dia mengajar. Alkitab berkata, karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Ahli Taurat juga mengajar. Orang Farisi juga mengajar. Tapi dalam ayat di kitab Injil menceritakan bahwa Yesus mengajar itu langsung orang dengar. Bahkan langsung orang bisa ikut suruh kasih Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Ini yang harus dikerjakan oleh Musa. Pertunjukan kuasa dari sebuah pelayanan itu harus kita kerjakan. Dan saya katakan saudara, saudara harus melayani dengan penuh kuasa. Amin. Iya. Dengan siapapun yang melayani di mimbar ini, apapun pelayananmu. Mau hanya singer saya mau bilang seperti ini. Kamu berjanji dengan kuasa, orang bisa terjamah karena kamu bisa berjanji dengan kuasa. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah kesaksian seorang pemain musik. Dia hanya seorang pemain keyboard sama sebuah gereja. Setiap kali sebelum ibadah dimulai, dia lebih duluan datang di gereja. Dan dia mulai memainkan musiknya, keyboardnya itu sambil menyembah Tuhan. Dan dalam urapan, Tuhan hadir dengan kekuasaannya. Saudara tahu, ibadah belum dimulai, baru satu pemain musik yang hadir. Orang yang datang itu pada nangis. Baru mendengar sebuah penyembahan. Belum berbicara firman Tuhan. Tapi ada orang yang kemudian bercerita dari mimbar. Kemudian orang bisa jatuh sama Tuhan. Orang bisa dicamah dan begitu luar biasa. Itu semua karena diawali dengan kuasa. Ini kan dia. Hal pertama yang harus orang percaya ketika dia dipilih. Dia harus menerima kuasa. Itulah sebabnya setiap orang harus dibaptis. Dalam baptisan itu Tuhan memateraikan kuasanya. Yang setuju katakan amin. Bisa beri kemuliaan buat Tuhan? Haleluya. Itulah bagian kita, itulah kita. Kita orang-orang yang dipanggil itu diberi kuasa. Kenapa diberi kuasa? Ini yang menjadi masalah, ini menjadi problem kita. Harus tahu kenapa diberi kuasa. Supaya saudara bisa menunjukkan Tuhanmu itu seperti apa. Amin. Supaya bisa menunjukkan Tuhan yang bekerja dalam diri kita itu Tuhan yang seperti apa. Ketika Musa ketemu dengan Firaun coba menunjukkan kekuatan kuasanya. Dia panggil ahli nujum, dia panggil tuan sihir. Ya. Lalu dia bilang, siapa yang bisa menandingi kuasa kami? Siapa yang bisa menandingi Allah orang Mesir? Lihat nih ular. Ya tunjukin, lempar entah apa ya. Gak tahu ceritanya apa yang dia ubah jadi ular. Lalu diubah jadi ular-ular kecil. Tuhan bilang, Musa lemparkan tongkatmu pada ular-ular itu. Saya tahu ularnya Musa jauh lebih besar dan ularnya Musa menelan ular-ular itu. Itu pertunjukan kuasa. Itulah arti sebuah panggilan. Jadi arti sebuah panggilan yang pertama adalah supaya saudara bisa menunjukkan eksistensi Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara? Saudara diberkati bagian ini, amin? Ya. Jadi tujuan kita dipanggil supaya kita bisa menunjukkan siapa Tuhan kita. Dan ini adalah zaman yang paling krusial saudara kasih Tuhan. Kenapa kemudian banyak orang percaya akan berguguran? Karena orang-orang percaya sudah diberi kuasa tapi tidak mampu menunjukkan eksistensinya Tuhan dalam hidupnya. Itu problem kita. Amin saudara? Jadi ingat, setiap orang percaya, ya, Yohanes 1 ayat 12, diberi kuasa. Alkitab berkata seperti ini, aku datang kepada milik kepunyaanku.
Tetapi milik kepunyaanku menolak aku. Tapi barang siapa yang menerima aku diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Diberi kuasa menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Mengikuti semua apa yang Tuhan tuntut. Kita diberi kuasa. Kuasa itulah yang membuat kita eksis bersama dengan Tuhan. Kuasa itulah yang membuat kita bisa menunjukkan eksistensi Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sebagai orang percaya gak mampu melakukan ini, ya itu yang membuat kita Kristen yang melempem. Mau melempem? Ya. Pisang kalau dia masih kuat, saudara tahu, otak saudara saya mengharap jangan jadi kotor ya dengar cerita ini. Pisang kalau masih kuat seorang itu keras. Tapi kalau sudah dia lemah, saudara lembeknya luar biasa. Jatuh seperti itu. Itu lambang daripada sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau kekuatan itu eksis bekerja dalam kehidupan kita pun akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi itu arti sebuah panggilan. Tujuannya kita dipanggil Tuhan itu apa? Supaya kita bisa menunjukkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Semua kisah dalam perjanjian lama seperti itu. Berbicara tentang Daniel ya. Coba kita buka ayat ini. Daniel 6. Daniel 3 dulu lah. Ya. Ayat 15. Ya, kita lompat-lompat aja dari kisah ini. Kalau kita mau baca terlalu banyak. Ya. Di bawah perikop perapian yang menyala-nyala. Daniel 3, ayat 15 berkata seperti ini. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kebuat itu. Tetapi jikalau kamu tidak menyembah, kamu dijempakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara perhatikan ayat 24. Ya. Perhatikan ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Ayat 28 berkata apa? Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuji dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu perhatikan ini, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan seperti demikian itu. Ayat 30 berkata, lalu Raja memberikan kedudukan tinggal kepada Sadrak, Mesak dan Abednego dan di wilayah Babel. Nah sekarang saya perhatikan. Sadrak, Mesak dan Abednego adalah orang-orang yang mengerti panggilannya. Bahkan sekalipun dia termasuk mereka adalah orang-orang yang termasuk yang dibawa masuk dalam perbudakan, di dalam pembuangan seorang kasih Tuhan. Di dalam pembuangan mereka sanggup menunjukkan eksistensi Tuhan.
Mereka berbeda dengan orang-orang Israel yang ada di Mesir. Saudara perhatikan ada perbedaan. Dua-duanya masuk dalam pembuangan. Amin. Bangsa Israel di Mesir masuk dalam pembuangan. Berapa ratus tahun? 400 tahun. Kemudian setelah itu, di zaman Daniel, Sadrak, Abednego terjadi juga perampasan. Ya, semua peralatan mesbah Tuhan, kemudian bait suci diruntuhkan, kemudian peralatan di dalam mesbah Tuhan itu dibawa semuanya sebagai rampasan ke sana. Termasuk ada banyak orang yang kemudian dibawa ke sana. Maka adalah juga kisah tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego karena mereka termasuk orang yang masuk dalam pembuangan itu. Meskipun mereka dalam pembuangan, yang namanya pembuangan itu gak punya kebebasan, saudara kasih Tuhan. Ditekan dengan aturan-aturan bangsa yang memperbudak kita, dengan bangsa yang merampas kita. Itu pasti, itulah bentuk penjajahan. Kita gak boleh tegakkan aturan kita sendiri. Yang namanya dijajah, kita harus tunduk dengan apa yang diatur oleh penjajah kita. Nah, kisah ini menceritakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego harus ikut aturan Nebukadnezar yang menyembah patung yang dia sembah. Tetapi karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu siapa Tuhan yang mereka sembah, mengerti Allah yang perkasa yang disembah oleh Allah dan yang mereka, itu terus ada dalam kehidupan mereka, eksis selamanya. Dan apa yang terjadi? Ketika dipaksa menyembah, mereka hanya menjawab seperti ini. Tidak ada gunanya Tuanku ya Raja. Bahkan sekalipun Allah yang kami percaya tidak mau lagi menolong kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Lalu dengan perkataan itu mereka dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Namun saudara tahu kagetnya Nebukadnezar berkata apa? Bukankah ada 3 orang yang kita ikat di dalam perapian itu? Tapi kenapa ada 4 orang bukan terikat tapi berjalan di dalam api itu? Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam hal ini adalah menunjukkan eksistensi Tuhan dalam hidup mereka. Kemampuan mereka menunjukkan kualitas Tuhan dalam kehidupan mereka. Keberadaan Tuhan yang maha perkasa, yang berkuasa itu ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak tahu Tuhan. Mereka tahu panggilan mereka. Mereka sanggup memperlihatkan gini loh, meskipun kami diikat, dibelenggu dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan membuat Nebukadnezar melihat sebuah fakta yang besar. Nebukadnezar akhirnya melihat ada 4 orang yang tadinya 3 terbelenggu, terikat. Tapi sekarang orang-orang yang diikat itu tidak lagi terikat, tapi jalan dengan bebas di dalam api itu. Dan anehnya buat penguasa ini, tidak ada bau hangus di badan mereka. Artinya apa? Api tidak membuat mereka habis. Kenapa? Karena Tuhan eksis dalam kehidupan mereka. Artinya apa saudara Tuhan? Kalau Tuhan itu terus berkarya, tetap eksis dalam kehidupan kita, keberadaannya tetap ada dalam kehidupan kita, kita bisa menunjukkan kepada dunia Allah kita itu siapa. Yang setuju katakan amin. Demikian dialami oleh Daniel. Ketika Daniel dirancangkan yang jahat dan menyebabkan dia masuk dalam kandang singa, Alkitab berkata 3 kali sehari dia eksis bersama dengan Tuhan. Dia terus berdoa, dia terus menyembah Tuhan. Itu kebiasaan yang dia tidak rubah. Ini bukan sekedar kebiasaan tapi komitmen. 3 kali sehari itu komitmen, bukan kebiasaan lagi. Ini orang-orang yang punya komitmen bersama Tuhan, orang-orang itulah yang akan mampu menunjukkan eksistensi Tuhan dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, kita kenal dengan kata-kata ini. Banyak orang yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Nah, orang mana yang terpilih? Itu jadi pertanyaan kan? Orang seperti apa yang akan terpilih? Saya mau bilang seperti ini. Orang yang terpilih hanya orang yang mampu menunjukkan eksistensi Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang mampu eksis bersama dengan Tuhan. Tapi orang yang tidak bisa eksis bersama dengan Tuhan dan tidak bisa menunjukkan eksistensi Tuhan dalam kehidupannya, orang-orang itu tidak akan itu terpilih. Berapa banyak orang yang masuk dalam pembuangan? Yang eksis berapa orang? Yang diceritakan Alkitab berapa orang? Hanya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang lain apa? Yang lain kerja paksa. Orang-orang ini daik dalam pemimpin. Punya otoritas, punya kekuasaan menjadi orang kedua di negeri Babylon. Siapa mereka? Orang buangan.
Jadi eksistensi Tuhan harus ditunjukkan karena kita percaya kepada Dia. Amin? Iya. Yang kedua, apa arti sebuah panggilan? Arti sebuah panggilan adalah supaya kita bisa mengenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Iya. Yang terjadi kepada bangsa Israel di tanah Mesir itu bukan terjadi secara kebetulan. Itu ada awal ceritanya. Itu ada skenarionya. Nah, skenario ini pun bukan untuk benar-benar menjadikan bangsa Israel budak. Tapi supaya Tuhan bisa menunjukkan Dia Allah yang berkuasa. Mari kita buka ayat ini. Kejadian 15. Ayat 13 sampai 14. Ya, kita baca dari ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Perhatikan, ayat ini menjelaskan bahwa apa yang terjadi dengan bangsa Israel atau orang pilihan Allah yang di tanah Mesir itu diawali dengan sebuah kisah. Dan di dalam kisah itu Tuhan menaruh perjanjiannya. Perjanjian itu apa? Perhatikan ayat 14. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Itu perjanjian. Walaupun perjanjian itu dimulai dengan sebuah kisah yang tragis buat umat pilihan Allah. Walaupun perjanjian itu dimulai dari sebuah kisah yang menyedihkan buat bangsa pilihan Allah yang harus jadi budak selama 400 tahun. Tapi 400 tahun ini akan digenapi dengan sebuah perjanjian. Yaitu bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum Tuhan. Itu janji saudara kasih Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan memanggil Musa. Jadi dengar baik-baik. Tuhan itu memanggil kita supaya kita menggenapi rencana Allah. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu memanggil kita supaya kita masuk dalam penggenapan demi penggenapan firman Tuhan. Kalau saudara tidak meresponi panggilan Tuhan, itu artinya saudara menolak masuk dalam rencana Tuhan. Bukankah Yudas Iskariot yang kemudian berubah rencana, tidak mengakhiri pertandingan yang baik? Bukankah dia mati sia-sia dengan gantung diri? Karena dia gak respon lagi panggilannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bukan menjadi utusan sampai ke ujung bumi supaya orang-orang di dunia bisa percaya Tuhan. Tapi dia mati dengan mengenaskan. Itu artinya panggilan Tuhan membawa kita masuk dalam penggenapan rencana Allah. Ini perkara penting yang kedua. Bahwa kita semua yang di tempat ini, yang percaya, yang menerima kuasa daripada Tuhan, kita itu dipanggil seorang kasih Tuhan, supaya rencana Allah digenapi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Rencana Allah dalam kehidupan kita adalah apa? Kita harus berada bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Itu endingnya, itu terakhirnya. Tapi di bumi ini seorang kasih Tuhan, ada banyak yang harus kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Dan caranya cuma satu, meresponi panggilan Tuhan. Ya saudara, kalau sudah dipanggil Tuhan, respon secepatnya. Jangan sampai terlambat. Saya ngasih cerita sedikit kepada saudara. Saya mengerti panggilan saya, sejak saya ke Makassar, kuliah di Makassar, saya masuk di sebuah persekutuan doa. Saya masuk di sebuah persekutuan doa, saudara kasih Tuhan,
Di situ saya mengerti panggilan saya. Jadi selama sekolah itu ya antara maju dengan tidak begitu. Saya tetap sekolah karena saya harus ikuti keinginan bapak saya yang menyekolahkan saya. Tapi saat itu saya sudah berapi-api melayani Tuhan. Tapi nggak kenal banjir, nggak kenal hujan, saudara Tuhan. Seringkali pulang doa itu tengah malam. Saudara tahu setiap saya pulang, saya pulang tuh naik becak. Hampir semua ada yang becak yang saya tumpangi itu saya ngomong Injil sama mereka. Saya beritakan firman Tuhan sama mereka. Ya itu mungkin kan api mula-mula masih membara saudara Tuhan. Tapi dengar ya api kita tetap harus membara. Amin. Ya Alkitab menegaskan di kitab Wahyu 2-3. Dengarkan nih. Kita harus kembali kepada kasih mula-mula kita. Sebab kalau tidak Tuhan berkata aku akan mencapakan engkau. Aku menolak engkau. Pertahankan api mula-mula kita. Nah saudara kasih Tuhan. Saya tahu panggilan Tuhan. Tapi saya lari. Ya mau kasih senang orang tua. Sampai ke Kalimantan. Sempat ke Kalimantan Timur. Sempat ke Tarakan. Sempat ke Berau. Mentok di Berau. Maka sudah pernah dijanjikan sebuah tempat tinggal dan sebuah pekerjaan. Saya nanya Tuhan saat itu. Tuhan ini dari Berau ke Tarakan. Tempat kerjanya di Tarakan. Saya ada di Berau. Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dulu saya bekerja dulu, supaya saya punya kesempatan kesenangkan orang tua saya. Doa saya terakhir begini, nah kalau Tuhan izinkan saya bekerja, permulus perjalanan saya. Karena ada 2 pilihan, mau naik pesawat, naik kapal laut, atau jalan darat. Ketiga-tiganya tidak pernah memabukkan saya. Atau saya tidak pernah mabuk perjalanan darat dan laut, udara. Tapi tumben kali itu ketika saya berdoa seperti ini. Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan saya bekerja, maka jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi perjalanan saya. Tapi kalau Tuhan izinkan saya untuk tidak bekerja dan sudah waktunya masuk dalam panggilan Tuhan, maka halangi perjalanan saya. Saudara tahu? Saudara mungkin sudah pernah dengar cerita ini, kisah ini. Kesaksian saya maksud saya. Jadi naiklah. Dari terminal Berau menuju terminal Tanjung Selor atau Bulungan itu saudara Tuhan. Itu harus full. Sama juga kalau dari mereka. Karena mobil di dalam terminal itu antri. Jadi full dulu baru berangkat. Jadi saya naik di mobil itu. Saya sudah senang mau kerja di Tarakan. Saudara Tuhan sampai di sana. Sampai 1 jam perjalanan. Saudara tahu tiba-tiba perut saya melilit. Menggerok perut saya. Dan tiba-tiba saya muntah. Dan bukan cuma itu. Tiba-tiba muntah di atas, muntah di bawah. Di atas muntah di bawah. Dan ini mobil saya sudah malu banget dibawa pas di mobil ini. Saya main trade di mobil saudara Tuhan. Di mobil saya langsung menyerah Tuhan. Saya tidak jadi lanjut Tuhan. Saya pulang ke Berau sekarang. Tapi masalahnya Tuhan ini mobil harus sampai di Tarakan dulu, di Tanjung Selor dulu baru balik lagi. Kalau Tuhan menginginkan saya balik ke Berau, tolong mobil yang pertama 1-0 tempat duduknya buat saya. Doa saya seperti itu. Sedetail itu saya berdoa. Saudara tahu benar, mobil yang pertama muncul di persinggahan itu, saudara tahu. Benar ada 1-0 tempat duduk. Saya langsung tanya, Pak, ada 1-0 tempat duduknya buat saya pulang ke Berau? Oh ada. Terus barang Bapak taruh di mobil yang berikutnya. Gitu. Singkat cerita saya pulang. Kalau mau cerita semuanya, bagaimana saya di situ selama saya nunggu mobil yang muncul itu buat saya kembali ke Berau, saudara Tuhan. Kisah melelet-lilitnya perut ini mau diceritain sampai habis itu sangat jijik, saudara Tuhan. Ya, di situ nggak ada WC, nggak ada air, di tengah hutan. Itu cuma tempat persinggahan. Itu bukan tempat makan, bukan rumah makan. Cuma tempat singgah sementara para sopir karena capek mungkin karena jalannya terlalu tidak bagus, rusak saudara Tuhan. Trans Berau itu rusak, tidak bagus. Ya, di situ saya cari WC. Di situ hanya ada drum yang isinya air di pantat drum itu saudara tahu air yang tinggal sedikit di tengah hutan apa artinya? Air itu penuh dengan jentik-jentik ulat-ulat. Dan itu yang saya pakai bersih-bersih saudara Tuhan. Ya, itu yang saya pakai bersihkan kotoran saya. Ya pakaian dalam saya pun saya cuci pakai itu.
Bagaimana caranya saya ini, orang lihat saya tidak ini, orang lihat saya tidak ini. Ya. Dan saudara tahu, singkat ceritanya saya naik mobil tanpa pakaian dalam. Dan saya tahu ini sudah sangat bau. Di sepanjang jalan, saudara tahu 1 jam perjalanan balik ke Merauke saya enggak mabuk sama sekali. Benar-benar Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan yang panggil saya. Dan ketika Tuhan panggil saya, tantangan pertama saya adalah orang tua saya. Ya, kamu itu disekolahkan untuk kerja. Kalau kau memang mau jadi pendeta, waktu kau tamat SMA bilang mau jadi pendeta. Supaya tidak sulit-sulit saya cari uang mau sekolahkan kau. Nah, gitu. Dalam hati saya, mana saya tahu. Saya tidak pernah punya rencana jadi pendeta. Karena itu kesaksian saya pertama kali setiap bertemu orang menjelaskan panggilan saya bilang, "Hei, saya ini tidak pernah punya planning rencana mau jadi pendeta, tidak pernah. Jauh dari pikiran saya untuk jadi pendeta. Keinginan saya itu jadi insinyur kehutanan, supaya saya bisa babat semua hutan." Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan jadi pembabat hutan. Tuhan izinkan saya jadi pendoa dan penyampai firman Tuhan. Endingnya jadi seperti itu. Kenapa? Saya berjalan akhirnya mengerti rencana Tuhan. Kenapa? Karena responi panggilan Tuhan. Hari ini saya berdiri menyampaikan firman Tuhan. Itu dimulai dari sebuah respon akan panggilan. Saudara akan kemana-mana, saudara akan tetap eksis melayani Tuhan karena saudara responi panggilan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara responi panggilan Tuhan supaya saudara masuk dalam rencana Allah. Penggenapan demi penggenapan akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau saudara mau respon. Saudara diberkati firman Tuhan, amin. Oke, tutup Alkitab kita, mari kita bangkit berdiri. Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan hari ini. Allah kita adalah Allah yang besar. Tuhan kita adalah penguasa langit dan bumi. Dia menyatakan diri lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Tubuh dan darah Yesus yang ada di hadapan kita. Inilah bentuk eksistensi Tuhan di tengah umat pilihannya. Walaupun orang memandang Yesus sebagai seorang yang terhukum, terkutuk. Tapi dia rela menerima itu. Untuk menunjukkan kasihnya, eksistensinya sebagai Allah yang maha pengasih. Dan dengan dia bangkitnya dari kematian itu, keluar dari kuburan dan bangkit. Menunjukkan eksistensinya sebagai Allah yang tidak terbelenggu oleh kuasa apapun. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar. Semua nyanyikan dengan segenap hati. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Berikan hatimu untuk menyembah Dia dengan segenap hati. Sebab tiada Allah yang seperti Tuhan kita. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau Tuhan. Oh, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti
hormat bagi Dia. dan hormat. Angkat suaramu di hadapannya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan Mari agungkan namanya dengan senang hati kita. ku beri Kami beri kemuliaan bagimu ya Allah. dan hormat. Kami angkat suara kami. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Sama-sama katakan. Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Sebab Dia adalah seperti Allah kita. Dia berkuasa. Haleluya. Kami menyeberang sucikanku, darahmu beri kehidupan. Yang tahu pujian ini katakan sama-sama. Darahmu sucikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, hidupku milikmu.
Saudara kasih Tuhan. Banyak orang memandang penyaliban Yesus itu adalah sebuah kebodohan. Karena Yesus menjadi manusia yang terkutuk. Banyak orang yang kemudian menolak ketuhanan Yesus karena perkara ini. Tapi buat kita yang sudah percaya Yesus Tuhan, itu adalah sebuah cara Tuhan itu menunjukkan eksistensinya sebagai Allah yang berkuasa. Tuhan eksis bukan hanya di dalam menunjukkan kekuatannya, tapi dia juga menunjukkan eksistensinya di dalam menunjukkan kasih-Nya yang besar. Tuhan eksis dalam menunjukkan otoritas, tapi dia juga eksis dalam menunjukkan kasih. Yesus mati menjadi terkutuk karena menanggung kutuk. Itu kebodohan buat dunia. Tapi itu pertunjukan kasih Tuhan yang besar. Biarkan dia eksis dalam kehidupan kita dan menerima dan mengimani bahwa apa yang dilakukan itu untuk menebus kita. Saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Yang lain boleh duduk kembali. Dan firman Tuhan dengan tegas berkata seperti ini. Rasul Paulus menegaskan mengenai perjamuan. Jangan ada seorang pun yang bermain-main terhadap tubuh dan darah Kristus. Rasul Paulus menegaskan kebenaran ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan jangan bermain-main dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab itu gambaran daripada kasih-Nya. Itulah pengorbanan terbesar yang Tuhan miliki. Persiapkan hati saudara untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, sama berdoa setiap pelayan-pelayanmu ini. Mari memateraikan mereka dengan otoritas kuasa-Mu. Mari urapi mereka. Berikan perkenanan kepada setiap mereka. Untuk mereka melakukan pelayanan ini. Ampuni setiap kesalahan mereka. Dan lewat pelayanan ini kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Sekian mata karamasi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Semua katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Oh,
Di tangan kita ada tubuh dan darah Yesus secara properti. Kita tidak benar makan tubuh dan darah Yesus, minum darah Yesus. Tapi kita mengimani bahwa roti dan anggur adalah persekutuan terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan perjamuan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembah berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari semua naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bangkitkan iman percaya saudara. Bahwa ketika saudara makan tubuh Yesus, maka tubuh Yesus menyatu dengan tubuh saudara. Terima kasih Yesus. Ketika kita minum darah Yesus, maka darah Yesus akan mengalir di seluruh peredaran darah kita. Dan dia akan mentahirkan tubuh kita. Dia akan membersihkan kita, jaminan yang akan terjadi. Pemataiannya lewat tubuh dan darah Yesus akan tergenapi. Kita layak menerima hidup kekal oleh karena tubuh dan darahnya. Maka apapun yang dia janjikan di bumi ini selagi kita masih hidup di bumi ini, semua janji itu akan digenapi lewat pemateraian ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur saudara. Oh, Yesus kami bersyukur. Terima kasih. Kami beri hormat syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Buat kasih-Mu. Mari semua naikkan syukur kita. Haleluya. Naikkan pujian kita. Sembah Dia. Glory bagimu. Glory bagimu. Yesus. Kami memuji. Kami sembah. Kami agungkan nama-Mu Yesus.
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi nyanyikan pujian ini sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang maha besar. Yes, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat semua penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang hari ini menjadi materai atas tubuh seluruh hidup kami. Maka kami bersyukur buat setiap persembahan yang sudah kami bawa, Tuhan berjanji membalaskannya berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Karena itu diberkatilah setiap yang dikerjakan oleh tangan kami. Tangan kami menjadi tangan yang diurapi untuk mengerjakan semua perkara-perkara yang besar. Sehingga tidak ada yang gagal dalam kehidupan kami. Ketika kami bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun yang akan dapat menggoyahkan kami. Terima kasih Bapa. Berkati rumah tangga kami. Berkati nikah kudus kami. Berkati kehidupan anak-anak cucu kami, masa depan keluarga kami sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Maka semua yang kami kerjakan tidak ada yang gagal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua orang-orang yang bertalian darah dengan kami dibawa, ditarik masuk dalam rencana Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dibenarkan. Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dimateraikan, dihitung masuk dalam rencana akhir Tuhan, yaitu hidup kekal. Terima kasih Bapa buat semuanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami percaya ketika krisis terjadi di mana-mana, kami yang terus berdoa buat bangsa kami akan ditolong Tuhan. Kami akan terus berdoa buat bangsa kami dan bangsa kami akan keluar dari krisis dan tidak akan ada sesuatu yang buruk terjadi bagi bangsa kami. Ada perjanjian yang Tuhan taruh atas bangsa kami. Bani Kedah Debayot akan datang kepada Tuhan. Keselamatan besar akan terjadi bangsa kami. Bangsa akan masuk dalam masa kejayaannya. Karena ada begitu banyak orang-orang percaya yang terus sepakat berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa buat pemerintah bangsa ini. Mari berkati dan hikmat pengertian roh takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang dia ambil itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang harus digenapi di bangsa ini. Semua yang iblis rancangkan bangsa ini kami sepakat mematahkannya dalam nama Yesus Kristus. Semua elit-elit politik yang ada Tuhan alihkan untuk berpikir tentang sesuatu yang besar bagi bangsa ini. Semua kebusukan-kebusukan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kami sepakat mematahkannya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang di setiap posisi-posisi dalam pemerintahan, pada setiap kehidupan supaya mereka bisa eksis bersama dengan Tuhan, menunjukkan Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan. Dan akhirnya kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami sepakat percaya bahwa Bapa di surga akan terus memberkati kehidupan kami. Kali itu berkat yang melimpah dari Bapa di surga yang akan dinyatakan bagi kami. Cinta kasih daripada Yesus Kristus terus akan menyertai kehidupan kami. Dan penyertaan daripada Roh Kudus akan terus ada dalam kehidupan kami sampai kesudahan zaman. Kami sepakat meminta. Kami sepakat aminkan ini terjadi dalam kehidupan kami. Setiap kita yang percaya terima berkat sama-sama katakan haleluya. Amin. Tuhan memberkati.